Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, senantiasa kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Ta'ala atas segala limpah nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita. Salawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta kerabat beliau, para sahabat dan orang-orang yang senantiasa terus-menerus berada di jalannya sampai hari kiamat kelak. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, kembali kita melanjutkan pembahasan kitab Fikih Sunnah Wanita yang ditulis oleh Syekh Abu Malik Kamal bin Said As-Salim rahimahullah ta'ala. Dan kita masih pada pembahasan tata cara sholat sesuai dengan tuntunan syariat, yaitu cara yang terakhir yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini, yaitu tasyahud akhir dan salam. Tasyahud akhir dan salam. Baik, yang pertama yang akan kita kaji bersama yaitu tasyahud akhir. Tasyahud akhir ini adalah rukun di dalam sholat. Ya, tasyahud akhir adalah rukun di dalam sholat yang dilakukan setelah sujud kedua pada rakaat paling terakhir. Tasyahud akhir ini dilakukan setelah sujud kedua pada rakaat paling terakhir di dalam salat, dan ia bagian daripada rukun. Dalilnya adalah hadis yang diriwayatkan dari jalan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu tentang bacaan tasyahud akhir. Beliau mengatakan, "Kunna naqulu qabla an yufrada alaina tasyahud. Assalamu ala Allah qabla ibadih. Assalamu ala Jibril. Assalamu ala Mikail. Assalamu ala fulan. Faqala sallallahu alaihi wasallam, la taqulu assalamu ala Allah, fa inna Allaha huwa assalam, walakin qulu at-tahiyyatu lillah." Dahulu sebelum tasyahud diwajibkan kepada kami mengucapkan assalamu ala Allah qabla ibadih. Assalamu ala Jibril. Assalamu ala Mikail. Assalamu ala fulan, ya. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun mengatakan, janganlah kalian mengatakan assalamu ala Allah, karena Allah lah yang memberikan keselamatan. Namun katakanlah at-tahiyyatu lillah, segala penghormatan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syahid atau dalil yang diambil dari hadis tersebut adalah perkataan dari Abdullah bin Mas'ud, bahwa beliau mengatakan, kunna naqulu qabla an yufrada alaina at-tasyahud. Sebelum tasyahud diwajibkan kepada kami mengucapkan. Hal ini menunjukkan bahwa tasyahud akhir menjadi wajib setelahnya, dan ia merupakan rukun daripada salat, dan telah dinukilkan ijma' dari kalangan para ulama bahwa tasyahud akhir merupakan rukun dalam salat, seperti yang dikatakan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, faminal mujma' alaih an-niyah wal qu'ud fit tasyahud al-akhir. Di antara disepakati oleh para ulama bahwa niat dan duduk tasyahud akhir adalah rukun di dalam salat. Baik, sekarang bagaimana cara duduk tasyahud akhir? Bagaimana cara duduk tasyahud akhir? Maka jawabannya, duduk tasyahud akhir adalah dengan duduk tawarruk, ya. Apa itu duduk tawarruk? Sebagaimana telah kita jelaskan di kesempatan sebelumnya, duduk di lantai, kedua kaki diletakkan di sebelah kanan pinggang, baik kaki kanan atau kaki kiri dibentangkan, ya, mengarah ke arah kanan, sedangkan kaki kanan ditegakkan, dan kita duduk di atas lantai. Hal ini sebagaimana ditunjukkan dalam sebuah hadis dari Abu Humaid As-Sa'idi radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan, wa idza jalasa fi raq'atil akhirah qaddama rijlahul yusra wa nasaba al-ukhra wa qa'ada ala maq'adatihi. Dan jika beliau duduk di rakaat terakhir, beliau mengeluarkan kaki kirinya ke arah kanan, ya, dikeluarkan kakinya ke arah kanan dan menegakkan kaki kanan dan duduk di atas lantai. Dalam riwayat lain, dan hadis tadi diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat lain diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullah ta'ala, hatta idza kanat ar-raq'atu allati tanqadhi fiha as-salah akhara rijlahu al-yusra wa qa'ada ala shiqqihi mutawarrikan thumma sallam.
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam jika sudah sampai pada rakaat terakhir, beliau menjulurkan kaki kirinya dan duduk langsung di lantai dalam keadaan tawarruk, kemudian salam. Ya, baik. Maka ini cara bertasyahud akhir, cara duduk tasyahud akhir. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, ada sebuah pembahasan dan terjadi khilaf dan perbedaan pendapat di kalangan para ulama tentang bagaimana cara duduk tasyahud akhir jika dalam sholat tersebut hanya satu tasyahud. Contohnya apa? Subuh, witir 1 rakaat, ya, dan semisalnya, atau witir 3 rakaat sekaligus dan semisalnya. Baik, ada 2 pendapat. Pendapat yang pertama, dan ini adalah pendapatnya mazhab Syafi'i, berpendapat bahwa duduk pada setiap rakaat terakhir, baik sholat tersebut memiliki 2 tasyahud atau hanya memiliki 1 tasyahud, 2 tasyahud seperti zuhur, asar, maghrib, isya, atau yang memiliki hanya 1 tasyahud seperti sholat subuh, Jumat, witir dengan 1 rakaat, atau sholat sunnah 2 rakaat, semuanya dilakukan secara tawarruk. Ya. Apa dalilnya? Dalilnya berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Humaid As-Sa'idi. Ya, Abu Humaid As-Sa'idi. Yang mana dalam hadis tersebut disebutkan, fa idza jalasa fi raq'ataini jalasa ala rijlihi al-yusra wa nasaba al-yumna, wa idza jalasa fi raq'atil akhirah qaddama rijlahu al-yusra wa nasaba al-ukhra wa qa'ada ala maq'adatihi. Dan jika beliau duduk di 2 rakaat atau setelah 2 rakaat, beliau duduk di atas kaki kirinya dan menegakkan kaki kanannya, atau disebut dengan duduk iftirash sebagaimana yang sudah kita jelaskan. Dan apabila beliau duduk di rakaat terakhir, ya, beliau menjulurkan kaki kirinya, ya, dan menegakkan kaki kanannya dan duduk di atas lantai, ya. Berdasarkan dalil ini, para mazhab ulama bermazhab Syafi'i berpendapat bahwa baik sholat yang 1 tasyahud atau yang 2 tasyahud, maka duduk tasyahud akhirnya tetap dengan cara tawarruk. Ya, tetap dengan cara tawarruk. Kemudian pula ada hadis-hadis lain dari Imam Abu Daud, Imam Ibnu Majah. Hatta idza kanat as-sajdatu allati fiha at-taslim akhara rijlahu al-yusra wa qa'ada mutawarrikan ala shiqqihil aisar. Hingga tatkala sampai sujud yang terakhir yang ada salamnya, maka Nabi mengeluarkan kaki kirinya dan beliau duduk dengan tawarruk di atas kaki kiri beliau. Dan ada dalil-dalil yang serupa dengan makna-makna yang sama. Sisi pendalilannya adalah, ya, sisi pendalilannya adalah disebutkan dalam hadis-hadis tadi atau hadis-hadis yang belum kita sampaikan, bahwa disebutkan pada hadis tersebut lafaz bahwa jika beliau duduk pada rakaat terakhir, jika beliau sujud atau duduk di rakaat terakhir yang ada salamnya, kemudian sujud yang merupakan penutup sholat, dan seterusnya. Jadi memang disebutkan dalam hadis tersebut yang mana rakaat tersebut adalah rakaat terakhir, dan Nabi pada saat itu duduk tasyahudnya dengan cara tawarruk. Ya. Ini sisi pendalilan yang diambil oleh para ulama bermadzhab Syafi'i, yang mana mereka berpendapat bahwa sholat baik yang 1 atau 2 tasyahud, maka duduknya secara tawarruk berdasarkan dalil-dalil yang telah disebutkan, yang mana disebutkan dalam hadis tersebut bahwa Nabi ketika duduk pada rakaat terakhir, Nabi ketika duduk pada rakaat yang ada salamnya, yang merupakan penutup salat, dan seterusnya, maka Nabi dalam kondisi seperti itu duduk tasyahud. Baik. Pendapat yang kedua, dan ini pendapatnya mazhab Hanabilah. Mereka berpendapat bahwa salat yang memiliki 2 tasyahud, yaitu tasyahud pertama iftirash, tasyahud kedua tawarruk. Akan tetapi salat yang hanya memiliki 1 tasyahud saja, seperti subuh, Jumat, witir 1 rakaat, sholat sunnah 2 rakaat, maka dengan cara iftirash, ya,
Jadi bukan berpatokan kepada 2 rakaat. Yang penting patokannya adalah 1 tasyahud. Patokannya adalah 1 tasyahud. Maka duduknya secara iftirash. Dalilnya apa Ustaz? Dalilnya disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ya, ini dalil yang digunakan. Wa kana yaqul fi kulli rak'ataini tahiyyah wa kana yafrishu rijlahu al-yusra wa yansibu rijlahu al-yumna. Adalah beliau Rasul sallallahu alaihi wasallam mengucapkan tahiyat pada setiap 2 rakaat dan beliau menghamparkan kaki kirinya dan menegakkan kaki kanannya, yaitu duduk secara iftirash. Kemudian ada hadis dari Wa'il bin Hujr, dan ini hadis yang dijadikan sebagai landasan, bahwa beliau mengatakan, hadis ini diriwayatkan Imam Ibnu Huzaimah. Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina jalasa fi shalah iftarasha rijlahul yusra wa nasaba rijlahul yumna. Aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika duduk dalam salat, beliau menghamparkan kaki kirinya dan menegakkan kaki kanannya, yaitu duduk iftirash. Dan disebutkan dalam hadis ini secara umum ketika duduk dalam salat, baik salatnya intinya hadis ini menunjukkan keumuman. Ya, menunjukkan keumuman bahwa salat yang 2 rakaat atau 1 rakaat maka duduknya secara iftirash. Ya. Kemudian ada lafal yang lain dalam hadis diriwayatkan Imam Tabrani, wa idza jalasa iftarash. Dan jika Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk, maka beliau duduk secara iftirash, yaitu duduk dalam salat. Nah, sisi pendalilan dari ulama yang bermadzhab Hambali, yaitu disebutkan bahwa ketika Nabi duduk, jika duduk, tatkala beliau duduk. Jadi lafaz-lafaz yang digunakan adalah demikian, sebagaimana yang warid atau datang dari hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga ini menunjukkan bahwa itu adalah cara duduknya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam secara umum. Baik, sekarang kita lihat sisi perbedaan pendapat di kalangan para ulama antara yang berpendapat bahwa duduk salat yang tidak memiliki 2 tasyahud, yaitu 1 tasyahud saja, itu apakah tawarruk atau iftirash. Letak perbedaannya adalah mana yang merupakan asal, mana yang menunjukkan atau berfaedah keumuman. Ya, apakah duduk iftirash ataukah duduk tawarruk yang menunjukkan asalnya, yang menunjukkan keumumannya. Ya, maka itulah letak perbedaannya. Itulah letak perbedaannya. Yang berpendapat bahwa yang umum itu ya tawarruk Ustaz, sebagaimana hadis dari Abu Humaid As-Sa'idi bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam ketika duduk di 2 rakaat beliau duduk secara iftirash, dan ketika duduk di rakaat terakhir beliau duduk secara tawarruk. Dan ini yang umum. Ya, ini yang umum. Sehingga karena keumuman tersebut, sehingga untuk salat-salat yang hanya 1 tasyahud saja, baik 2 rakaat ya atau 1 rakaat yaitu salat witir, maka tetap duduknya sama dengan cara tawarruk. Adapun yang berpendapat bahwa yang umum itu adalah iftirash, sebagaimana hadis dari Wa'il bin Hujr, maka ya keumuman salat, asal duduk salat di rakaat terakhirnya adalah iftirash. Adapun hadis dari Abu Humaid As-Sa'idi yang menunjukkan bahwa Nabi duduk tawarruk, itu kekhususan bahwa kala itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sedang sholat yang di dalamnya terdapat 2 tasyahud. Tasyahud awal beliau duduk dengan cara iftirash, tasyahud terakhir beliau duduk dengan cara tawarruk. Jadi ini sifatnya pengkhususan. Adapun duduk secara iftirash itu adalah keumuman. Ya, ini menurut pendapat yang kedua dari mazhab Hambali. Jadi letak perbedaannya adalah sama-sama memiliki dalil yang kuat. Ya, letak perbedaannya itu mana yang lebih umum, hadis yang tawarruk atau hadis yang iftirash. Ya, wallahu a'lam bissawab. Saya pribadi setelah membaca dan melihat apa yang dijelaskan oleh para ulama, hati ini lebih condong kepada pendapat yang kedua, yang menyatakan bahwa duduk iftirash itu menunjukkan keumuman, asal ya. Sehingga untuk 2 rakaat atau yang intinya salat-salat yang hanya memiliki 1 tasyahud
dilakukan cara duduk tasyahud terakhirnya adalah dengan cara iftirash. Adapun untuk salat yang memiliki dua tasyahud, maka kita mengambil praktek Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam kondisi tersebut, sebagaimana diriwayatkan oleh sahabat Abu Humaid As-Sa'idi radhiyallahu taala anhu, yang mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di rakaat kedua beliau duduk iftirash, dan di rakaat terakhir beliau duduk dengan cara tawarruk. Dan pendapat ini pun diambil oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala, kemudian Syekh Albani rahimahullahu taala, wallahu a'lam bissawab. Yang jelas ikhwatal iman, kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, di sini memang adalah perkara ijtihadiyah, karena dua-duanya memiliki pendapat yang kuat, pendapat yang bisa dipertanggungjawabkan. Maka kita dalam hal ini menghormati kepada saudara-saudara kita yang mungkin dari satu sisi mengambil pendapat yang lain dalam masalah ini. Nah, paling tidak kita tidak menyalahkan secara membabi buta, menyalahkan tanpa kebenaran. Akan tapi kita mengetahui bahwasanya di situ ada landasan dalilnya. Hanya saja kita dalam pengamalan harus mengambil apa yang paling yakin. Tidak boleh di atas keraguan. Kita harus meyakini apa yang kita pegang, insyaallah taala ini yang benar. Nah, agar kita beribadah kepada Allah taala di atas keyakinan, bukan di atas keraguan. Hanya saja sikap kita kepada saudara kita yang mengambil pendapat selain dari apa yang kita ambil, selama itu masih dalam kategori perbedaan pendapat yang diakui dengan catatan memiliki landasan dalil syar'i yang diterima, maka tidak boleh ada perpecahan disebabkan karena hal-hal tersebut, ya. Baik. Adapun bacaan tasyahud akhir, ya, dan isyarat jari ini sudah kita bahas sama dengan tasyahud awal, sebagaimana sudah kita sampaikan di pertemuan sebelumnya. Silahkan kembali kepada kajian sebelumnya. Dan begitu pula masalah isyarat jari, ya, ada dengan menggenggam dan ada yang membentuk angka 5 dalam tulisan Arabnya. Nah, perbedaannya adanya tambahan sholawat. Ini yang membedakan antara tasyahud awal dan akhir. Awal bacaan tasyahud, akhir bacaan tasyahud, ditambah lagi dengan bersolawat. Ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama tentang hukum bersolawat ini. Ada yang mengatakan sunnah, ya, ada yang mengatakan sunnah, dan ada yang mengatakan wajib. Ya, khilaf di kalangan ahli ilmu tentang masalah ini dengan dalil-dalil yang bisa dipertanggungjawabkan. Hanya saja wallahu a'lam bishawab, terlepas dari wajib ataupun sunnah, maka hendaknya tidak kita ditinggalkan, terutama orang-orang yang mengharapkan di balik dari ibadah sholatnya dia mendapatkan pahala yang sempurna. Baik, setelah bersolawat kita dianjurkan membaca doa, meminta perlindungan dari 4 hal, dan harap jangan ditinggalkan. Ini amalan yang amat luar biasa yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Disebutkan di dalam hadis, ya, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Idza faragha ahadukum min at-tasyahhud al-akhir falyata'awwadz billah min arba'. Yaqul, Allahumma inni a'udzubika min 'adzabi jahannam wa min 'adzabil qabri wa min fitnatil mahya wa mamati wa min syarri fitnatil masiihid dajjal." Jika salah seorang di antara kalian bertasyahud akhir, maka hendaklah dia meminta perlindungan kepada Allah Ta'ala dari 4 hal, yaitu dengan mengucapkan apa? Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabr wa min fitnatil mahya wa mamat wa min syarri fitnati al-masih ad-dajjal. Ya Allah, aku mohon perlindunganmu dari neraka jahannam, azab kubur, fitnah orang-orang yang hidup dan orang-orang yang mati, dan fitnah keburukan fitnah al-masih ad-dajjal, ya. Al-masih ad-dajjal. Nah, ini doa yang jangan kita tinggalkan. Jangan kita tinggalkan. Mudah dihafal, ringkas, tidak memakan waktu yang lama, akan tapi berkaitan dengan permohonan keselamatan kita baik di dunia dan terlebih lagi di akhirat kelak. Ikhwatal iman azanallahu wa yakum jami'an. Baik, setelah membaca itu baru kita salam. Nah, salam, ya, ini salah satu bagian yang ditekankan, disyariatkan di dalam sholat, dan ia bagian daripada rukun, ya. Ia bagian daripada rukun di dalam sholat.
Ya. Berdasarkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad, Abu Daud, Tirmidzi, ya, dan lainnya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Miftahus salah at-tuhur, wa tahrimuha takbir, wa tahliluha tahrim." Kunci salat adalah bersuci, yang mengharamkannya adalah takbiratul ihram, dan menghalalkannya adalah salam. Mengharamkannya maksudnya batas yang mengharamkan untuk melakukan kesibukan di luar salat. Menghalalkannya adalah batas yang menghalalkan untuk melakukan kesibukan di luar salat. Salam ini yang menghalalkannya, yang merupakan batas yang membolehkan atau menghalalkan seorang melakukan kesibukan di luar salat. Nah, ini yang harus diketahui tentang salam, yang mana ia merupakan rukun dalam salat. Kemudian yang berikutnya berkaitan dengan salam, ya, yang berstatus rukun dalam salat itu adalah salam yang pertama. Salam yang pertama. Adapun salam yang kedua hukumnya sunnah. Ya, ini berdasarkan pendapat jumhur, dan itu diambil dari sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau dari riwayat yang diriwayatkan Imam Baihaqi dan sahihkan oleh Syekh Albani rahimahullah taala. Dari Anas bin Malik, beliau menceritakan anna Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sallama atau kana yusallim taslimatan wahidah, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah melakukan salam satu kali, ya, melakukan salam satu kali. Dan ini pendapat jumhur, ya, dari Nafi', beliau berkata tentang Ibnu Umar, annahu kana yusallim an yaminihi wahidah. Ibnu Umar pernah salam ke kanan hanya sekali saja, ya, hanya sekali saja. Ini pendapat yang diambil oleh jumhur, dan wallahu a'lam bishawab, dan ini yang mendekati kebenaran, bahwa yang rukun itu salam yang pertama. Adapun salam yang kedua hukumnya sunnah. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian yang ketiga, ya, inti yang harus difahami baik-baik. Inti dari salam itu adalah bacaannya, yaitu assalamualaikum warahmatullah. Adapun menoleh kanan ataupun kiri hukumnya anjuran, ya, sunnah, sehingga tetap sah sekalipun tidak menoleh ketika salam. Dan hal ini dikatakan oleh Imam An-Nawawi, walau sallamat taslimatain an yaminihi aw an yasarihi aw tilqa'a wajhi ajza'ahu wa kana tarikan lis-sunnah. Jika orang yang mengucapkan salam dua kali ke kanan atau ke kiri atau menghadap ke arah kiblat, dalam arti tidak menoleh, salatnya sah sekalipun dia meninggalkan sunnah, ya. Tapi dia meninggalkan sunnah. Oleh karena itu, ketika kita berbicara ini sunnah, bukan berarti untuk ditinggalkan, tapi kita berusaha untuk mengamalkannya. Kemudian menoleh kanan dan kiri, ya, ketika salam ini dianjurkan, dan hendaknya kita menoleh secara maksimal, dan inilah yang dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Disebutkan dalam hadis dari Sa'ad bin Abi Waqqas, dalam hadis dari Imam Muslim, kuntu ara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yusallimu an yaminihi wa an yasarihi hatta ara bayad khaddihi. Saya melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan salam dengan menoleh ke kanan dan ke kiri, hingga aku melihat putihnya pipi beliau. Jadi maksimal ketika menoleh, maksimal, bukan setengah, tapi maksimal. Dan ini yang dianjurkan, maksimal ke kanan dan maksimal ke kiri, ya. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian tata cara salam, bagaimana caranya? Mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketika menoleh ke kanan dan ke kiri. Hal ini berdasarkan riwayat dari dari Abdul Razzaq dalam musannafnya, dari Abu Ubaidah, An Ibn Mas'ud kana yusallim an yaminihi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa an yasarihi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yajharu bi kiltaihima. Bahwa Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu salam ke kanan mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam ke kiri juga mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan beliau mengeraskan keduanya, ya. Kemudian yang berikutnya, itu cara yang pertama, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, keduanya. Adapun yang kedua, caranya adalah yang pertama mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, yang kedua assalamualaikum warahmatullah. Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullah taala, dari Wa'il bin Hujr. Shallaitu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fa kana yusallimu an yaminihi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa an shimalihi assalamualaikum warahmatullah. Saya salat
bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mengucapkan salam ketika menoleh ke kanan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan ketika menoleh ke kiri, beliau mengucapkan Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Itu yang kedua. Yang ketiga, yaitu mengucapkan Assalamualaikum warahmatullah baik kanan ataupun kiri. Ya, hal ini berdasarkan hadis dari Ibnu Mas'ud, diriwayatkan Imam An-Nasa'i, Imam Abu Daud, dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala. Beliau mengatakan, "Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusallim an yaminihi wa an shimali, Assalamualaikum warahmatullah wa Assalamualaikum warahmatullah hatta yura bayadu khaddihi." Saya melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan salam ke kanan dan ke kiri, mengucapkan Assalamualaikum warahmatullah hingga terlihat putih pipinya beliau. Nah, itu cara yang ketiga. Yang keempat adalah Assalamualaikum warahmatullah. Itu yang salam pertama. Dan salam yang kedua, Assalamualaikum. Cukup, Assalamualaikum. Dan ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan Imam An-Nasa'i, ya, bahwa beliau mempraktikkan bagaimana mengucapkan salam. Ya. Baik. Dari Wasi' bin Hibban, beliau pernah bertanya kepada Ibnu Umar tentang tata cara salat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau pun mempraktikannya. Nah, di antara yang dipraktikan oleh Abdullah bin Umar adalah wa dzakara salam alaikum warahmatullah an yaminihi, assalamualaikum an yasarihi. Maka Ibnu Umar pun mempraktikan, yaitu mengucapkan ketika salam, ya, di antara yang disebutkan mengucapkan assalamualaikum warahmatullah ke kanan, assalamualaikum dan ke kiri. Dan yang terakhir, ya, salam sekali saja. Dan ini yang rukun, ya. Jangan ditinggalkan. Jika ditinggalkan berpengaruh kepada keabsahan salatnya. Yaitu sekali ke kanan, Assalamualaikum. Dan ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad, dan yang mana Nabi SAW yang mana Aisyah radhiyallahu taala anha menceritakan tata cara salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tsumma yusallim taslimatan wahidah. Assalamualaikum yarfa'u biha sautah hatta yuqidhuna. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengucapkan Assalamualaikum dengan mengangkat suaranya sehingga beliau membangunkan kami. Ya, nah ini yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, itulah tata cara tasyahud akhir dan salam. Ada yang berkaitan dengan pembahasan sebelumnya, yaitu tentang bacaan tasyahud, ya. Maka silahkan dikembali kepada kajian yang telah kita sampaikan di pertemuan sebelumnya. Wallahu alam. Alhamdulillah, dengan ini kita menyelesaikan tata cara yang disebutkan oleh penulis di sini, yang mana itu semua kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Dan insyaallah ta'ala kita akan menjelaskan apa saja yang ada dalam sholat, seperti rukun, ya, rukun, kemudian wajib sholat, kemudian sunnah-sunnah sholat sebagaimana yang disebutkan oleh penulis dalam kitab beliau. Adapun yang kita sebutkan di awal-awal pertemuan sampai dengan sekarang, ini berkaitan dengan tata cara sholat Nabi SAW secara praktiknya, yang mencakup di dalamnya ada sunnah, ada rukun, ada wajib. Nah, sekarang setelah ini kita akan bahas masing-masing rukun-rukun, wajib-wajib, dan sunnah-sunnah. Wallahu a'lam bishawab. Saya rasa ini dulu yang bisa disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.